Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hibni. Saya adalah mahasiswa Uniska Banjarmasin dengan NPM 186300753. Di sini saya akan membuat video tutorial peta sebaran COVID-19 dengan menggunakan aplikasi QGIS dan menggunakan gradasi warna. Nah, yang kita perlukan di sini adalah yang pertama yaitu peta SHP Indonesia yang bisa kita download di mesin pencarian Google. Yang kedua adalah data COVID-19 Indonesia. Di sini saya lampirkan linknya, atau bisa kita lihat di sini. Kita akan mengambil data kasus yang sesuai dengan terjadi saat ini. Nah, hal yang pertama kita buka adalah, nah, ini sudah saya buka aplikasi QGIS-nya. Ini adalah layar halaman awal pada saat kita membuka. Langkah pertamanya adalah di sini kita bisa open data source manager. Kemudian di bagian vektor dataset kita pilih browse di sini. Nah, di sini yang akan kita buka adalah ini peta SHP Indonesia yang sudah kita download tadi. Yang kita buka adalah dengan format .shp ya. Terus kita pilih open, kemudian kita pilih add. Nah, ini langsung kita close. Nah, ini adalah peta SHP Indonesia yang sudah kita download tadi di mesin pencarian Google. Di sini sudah lengkap, sudah dibagi berdasarkan provinsi. Nah, di sini yang pertama kita akan mengisikan data sesuai kasus sebaran COVID-19 berdasarkan website dari pemerintah mengenai COVID-19 tadi ya. Nah, untuk pengisian datanya kita bisa pilih di sini Open Attribute Table. Nah, ini adalah data bawaan dari data SHP yang sudah kita download tadi. Nah, di sini kita akan menambahkan field baru untuk menuliskan jumlah kasus per provinsinya. Nah, di sini kita pilih toggle editing mode. Nah, ketika ini kita klik, maka ini akan muncul untuk menambah field baru. Kita bisa pilih new field. Nah, di sini namanya akan saya buat adalah 3 Juni karena data yang akan saya ambil di website adalah yang paling update itu di tanggal 3 Juni ya. Nah, di keterangannya saya akan tuliskan komen 3 Juni 2020. Tipe yang saya pilih adalah whole number atau integer karena yang akan saya masukkan hanya angka. Kemudian lengthnya saya pilih 5. Nah, di sini tinggal oke. Nah, di sini akan saya isikan datanya sesuai dengan yang ada di website resmi covid19.go.id ini. Ini kita isikan satu-satu dulu sampai sesuai dengan website resminya tadi ya. Nah, ini adalah data yang sudah saya input berdasarkan data jumlah kasus yang ada di website resmi covid19.go.id. Fieldnya sudah saya sesuaikan sesuai dengan nama provinsinya. Ini sudah saya simpan, maka kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman peta SHP Indonesia tadi. Nah, di sini kita bisa akan visualisasikan data jumlah kasus yang berdasarkan yang sudah kita input tadi berdasarkan gradasi warna. Jadi nanti jumlah kasus provinsi dengan jumlah kasus yang lebih tinggi itu akan memiliki warna yang lebih gelap. Jadi akan membedakan dengan provinsi yang dengan jumlah kasusnya lebih sedikit. Nah, caranya kita pilih di bagian sini, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, di bagian single symbol ini kita klik, kita pilih menjadi graduate. Nah, kemudian value-nya kita pilih 3 Juni. Ini berdasarkan, dia akan mengambil data berdasarkan yang sudah kita input tadi, yaitu adalah 3 Juni. Nah, kemudian simbolnya ini terserah mau kita buat seperti warnanya seperti ini atau kita rubah juga boleh. Misalkan kita akan rubah menjadi warna orange. Oke, ini kita oke saja. Kemudian
di sini kelasnya kita akan bagi dalam 6 kelas. Nah, ini artinya dia akan membagi jumlah kasusnya, mengkategorikannya ada 6 kelas. Nah, di sini sudah muncul ada 6 kelas. Jadi ini perbedaan warnanya seperti ini sesuai jumlahnya nih. Untuk value-nya bisa kita rubah karena tadi kasusnya sampai dengan 7623. Ini kita bisa rubah ya. Contohnya dengan warna putih itu kondisi kasus dengan angka 10 kasus misalkan sampai dengan 100 kasus. Kemudian warnanya agak lebih merah muda, ini kita pilih dari 100 sampai dengan 300 kasus. Kemudian dari 300 kasus, ini contohnya kita ambil langsung ke 600 kasus. Dari 600 kasus dengan warna yang lebih gelap lagi, ini kita pilih misalkan sampai dengan 1000. Nah, di sini 1000 sampai dengan contohnya adalah misalkan sampai dengan 4000. Kemudian 4000 sampai dengan angka 7623. Nah, setelah itu kita bisa pilih apply dulu, kemudian bisa kita oke kan. Nah, di sini sudah muncul data SHP-nya sudah tervisualisasikan berdasarkan gradasi warna dengan jumlah kasus sesuai dengan warna yang sudah kita kategorikan. Contohnya di sini ini warna yang paling merah berarti angkanya di atas 4000 sampai 7623 itu ada di DKI Jakarta. Nah, ini sudah kita visualisasikan. Nah, kemudian agar visualisasi kita lebih menarik, kita bisa menambahkan layer dari Google. Itu kita bisa menambahkan dengan tambahan plugin. Di sini kita bisa pilih di manage and install plugin. Nah, kita memerlukan plugin yang namanya Quick Map Service. Nah, di sini bisa kita tuliskan yaitu adalah Quick Map Service. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal untuk Quick Map Service sebagai plugin saya, maka di sini tampilannya adalah reinstall. Tapi nanti kalau misalkan memang belum, di sini akan ada tulisan install. Nanti kita klik saja install. Ini karena sudah terinstall, kita close saja. Nah, ketika sudah terinstall, maka akan muncul pluginnya di sini. Ini ada Quick Map Service. Kita tinggal klik kiri. Di sini ada pilihannya Google. Nah, kita pilihnya adalah Google Road. Nah, maka tampilan kita di sini lebih menarik ya karena ada layer dari Google Maps, sehingga untuk peta yang sesuai gradasi ini sudah lebih menarik. Nah, jika sudah tervisualisasikan seperti ini, kita bisa menambahkan layout untuk tampilan yang lebih menarik lagi. Nah, caranya adalah pertama kita pilih di bagian project, kemudian di sini ada new print layout, kita klik. Nah, di sini kita tulis judulnya. Untuk layoutnya adalah kemungkinan kita tulis adalah peta sebaran COVID-19 di Indonesia gradasi, contohnya seperti ini ya. Kita okekan saja. Nah, maka akan muncul halaman baru ya untuk kita membuat layout ya, untuk membuat peta tadi. Nah, di sini akan muncul lembar kerja kita untuk membuat layout. Artinya kita hanya untuk mengedit layoutnya di bagian lembar kerja, jangan sampai lewat dari lembar kerjanya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan dulu adalah untuk map yang sudah kita buat tadi. Caranya kita pilih di sini ada bagian add new map to the layout. Kita klik kiri. Kemudian kita langsung drag di sini, kita seleksi di bagian sini. Nah, maka akan muncul peta yang sudah kita buat tadi. Nah, di bagian sini yang pertama kita bisa menambahkan tulisan. Kita tambahkan sedikit tulisan di bagian sini. Nah,
Nah, di sini kita tulis, kita edit namanya peta sebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Seperti ini. Kita juga bisa merubah fontnya ya. Fontnya yang pertama contoh kita ubah menjadi Times New Roman, kita boldkan, kemudian hurufnya kita perbesar. Nah, kita oke. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini ya. Nah, kemudian juga kita bisa menambahkan keterangan atau add the new legend. Kita pilih di bagian kiri ada add new legend, kita klik kiri. Nah, kemudian kita taruh di bagian sini untuk keterangannya ya. Nah, ini adalah jumlah keterangan berdasarkan kategori kasus dari COVID-19 tadi. Nah, di sini juga kita bisa mengedit di bagian item properties. Kita akan contohnya kita hilangkan bagian background putihnya ini, kita matikan kliknya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini contohnya kita edit aja tulisannya. Ini jumlah kasus. Kita oke. Akan berubah. Kemudian di prop ini juga kita akan rubah. Kita tuliskan adalah keterangan. Kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita juga bisa menambahkan agar lebih bagus tampilannya, kita bisa menambahkan arah mata angin mungkin di sini. Dan kemudian juga kita bisa menambahkan scale bar. Nah, kita pilih di add new scale bar. Ini adalah menampilkan jarak atau skala dari peta yang kita buat. Nah, jadi ini tampilannya sudah, layout kita sudah selesai dan kita sudah berhasil membuat layout dari peta sebaran kasus COVID-19 kita. Nah, di sini saatnya kita untuk menyimpan atau dengan cara kita ekspor ya. Di sini di bagian layout kita pilih, kita arahkan kursornya. Di sini kita bisa ekspor, bisa menjadi sebagai gambar atau image, ekspor SVG dan juga PDF. Nah, kita di sini akan coba ekspor menjadi gambar ya. Kita klik. Nah, ini jika muncul seperti ini kita close saja. Nah, kita akan menyimpannya di contohnya saya simpan di bagian sini. Format yang saya akan pilih adalah misalkan JPG. Nah, ini kita save. Kita save saja. Nah, setelah kita save, kita tunggu dulu proses exportingnya. Nah, ini adalah hasil dari ekspor ke format image ya, yang sudah kita buat layoutnya tadi. Dan ini adalah tampilan akhirnya yang sudah saya ekspor. Nah, mungkin cukup itu saja untuk tutorial cara pembuatan peta sebaran kasus COVID-19 menggunakan aplikasi QGIS berdasarkan gradasi warna. Terima kasih untuk waktunya untuk menyaksikan video tutorial dari saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.